Guru ASN sebagai dimaksud pada ayat 1 yang ini ya, dapat diredistribusi ya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi kepada teman-teman ya. Kali ini Mimin akan bahas terkait Permendikdasmen nomor 1 2025 yang memungkinkan guru ASN mengajar di sekolah swasta. Nah, ini banyak yang bertanya kepada Mimin ya. Nah, ini akan kita bahas. Teman-teman bisa download salinannya ya. Ini adalah Permendikdasmen yang terbaru nomor 1 tahun 2025 tentang retribusi guru aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah kabar gembira bagi teman-teman ya yang mungkin dulunya adalah dari swasta ya, kemudian teman-teman diterima di P3K dan akhirnya berpindah ke negeri. Nah, ini ada kesempatan lagi untuk retribusi ya. Jadi teman-teman akan diredistribusi kembali ke sekolah swasta. Ini memungkinkan skema DPK yang sempat ditarik ini akan dimunculkan kembali ya. Nah, ini adalah Permendikdasmennya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa poin yang dibahas ya. Ini tentang pengertian dari ASN dan P3K ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada beberapa poin ya yang harus kita bahas ya di sini. Mimin akan ambil beberapa poin pentingnya ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah redistribusi adalah penunjukan guru ASN ya. Intinya adalah penunjukan guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi yang awalnya teman-teman itu adanya di sekolah negeri ya, oleh Pemda ya, baik itu teman-teman statusnya PNS maupun P3K ya. Dua bagian ASN itu adalah ASN terdiri dari PNS dan P3K tentunya ya. Nah, kemudian ini kita skip ya. Nah, di sini Mimin akan bahas ya. Nah, ini redistribusi guru aparatur sipil negara. Nah, yang pertama, guru ASN terdiri atas yang pertama adalah guru PNS dan guru P3K. Ini sudah Mimin bahas. Kemudian yang kedua, guru ASN sebagai dimaksud pada ayat 1 yang ini ya dapat diredistribusi ya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, tentunya ini ada kriteria-kriterianya ya. Tapi ini memungkinkan bahwa teman-teman dapat diredistribusi atau disebarkan ya atau dibagi ke tempat-tempat yang memang membutuhkan guru ya, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta atau yayasan ya. Kemudian redistribusi guru ASN sebagai dimaksud pasal 2 ayat 2 mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang diperoleh dari data pokok pendidikan kementerian atau dari Dapodik. Maksudnya, untuk redistribusi ini memperhatikan ya, misal di sekolah negeri itu sekolah A misalnya, ini gurunya berlebih. Ada salah satu guru, misalnya guru produktif, kalau SMK ya, guru produktif atau guru umum matematika yang berlebih. Sementara di swasta, itu memang kurang. Nah, itu bisa diredistribusi ya. Tapi kalau memang di negerinya sendiri kurang atau cukup, ya tidak bisa diredistribusi ya. Jadi, solusi redistribusi ini adalah memperhatikan kebutuhan atau ABK ya. Jadi, teman-teman melihat analisis beban kerjanya juga. Nah, kemudian kriteria guru ya. Nah, jadi untuk kriteria guru yang pertama adalah guru PNS ya. Guru PNS yang diredistribusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Memiliki kualifikasi Qualdik ya, ini adalah setara S1 atau D4, ini sudah jelas ya. Kemudian memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B, ini minimal 3B ya. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Kemudian sehat jasmani ya dan rohani bebas narkotika, tidak pernah dikenai hukdis ya, sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Nah, ini adalah syaratnya kalau teman-teman itu PNS ya. Kemudian kalau teman-teman itu adalah posisinya P3K, guru P3K yang diredistribusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki Qualdik ya sama, ini adalah D4, S1 atau setara dengan D4 ya. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik. Ini juga sama ya, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenai hukdis ya.
Kemudian tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Jadi poinnya sama sebenarnya kecuali bagian pangkat ini ya untuk ini golongan 9 ya karena teman-teman P3K jabatan guru alih pertama. Kemudian bagian ketiga kriteria satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, teman-teman dapat diredistribusi ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat tentunya ya. Nah, syaratnya adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi kalau teman-teman itu ingin diredistribusi ke sekolah swasta, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut adalah memiliki izin operasional dari pemerintah daerah ya. Ini ada SK izin operasional. Kemudian terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 tahun. Ya, ini sudah masuk Dapodik dan sudah aktif di Dapodik paling sedikit 3 tahun ya. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan kementerian. Memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia. Memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan ya. Jadi ini poin penting ya terkait biaya pendidikan. Tidak menolak dana bantuan operasional satuan pendidikan sekolah. Tidak menerima BOSP. Jadi ada beberapa sekolah yang memang tidak bersedia menerima BOS ya teman-teman ya. Jadi ini syaratnya adalah harus bersedia menerima BOSP. Kemudian memiliki rombel lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Ini syarat sekolah yang di bawah masyarakat ya, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang boleh menerima redistribusi guru ASN ya. Kemudian pasal ke-6, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru ASN melakukan upaya pemenuhan guru pada satuan pendidikannya. Nah, ini jelas ya, kalau misalnya teman-teman swasta itu kekurangan guru dan memang sementara jumlah pembelajaran dan muridnya cukup banyak sehingga mengganggu pembelajaran, ini bisa mendapat jatah redistribusi ASN ya dengan asumsi memenuhi kriteria ini. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah mekanisme ya. Mekanisme redistribusi guru aparatur sipil negara. Redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya, sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan biasanya ya. Kemudian poin kedua, redistribusi guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan redistribusi guru ASN. Jadi nanti akan ada tim yang dibentuk harusnya ya, tergantung masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga, tim pertimbangan redistribusi guru ASN terdiri atas unsur, ya, ini ada Dinas Pendidikan. Kemudian untuk secara nomenklatur ini ada dari teman-teman badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah ya. Apakah BKD, BKPSDM, BKPP, dan teman-teman yang lain ya. Kemudian tim pertimbangan redistribusi guru ASN sebagai dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh PPK sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini sudah jelas ya, sudah ada timnya, prosedurnya sudah, syaratnya juga sudah ya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Ini terkait beban kerja. Oh, sama jangka waktu ya. Jangka waktu redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Berarti jadi maksimal 8 tahun ya teman-teman ya. Jadi sekali itu maksimal 4 tahun dan dapat diperpanjang lagi sekali 4 tahun kemudian. Harusnya ya berarti ada kesempatan 8 tahun ya. Ini koreksi kalau salah nanti. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan jika kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi. Jadi kalau nanti yang di swasta ternyata gurunya cukup ataupun tiba-tiba rombelnya berkurang sehingga kelebihan guru ini sudah tidak boleh lagi atau tidak berlaku lagi ya. Kemudian ini terkait penilaian kinerja ya. Kemudian ini pengembangan kompetensi. Ini setelah masuk ya ini sama, ini tidak Mimin bahas lagi ya. Kalau yang bagian ini teman-teman bisa baca ya. Ini ada beberapa poin yang Mimin kumpulkan yang teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini adalah kabar gembira ya. Setelah beberapa tahun kemarin, guru DPK dulu kita kenal dengan istilah guru yang diperbantukan ya. Di sekolah swasta kemudian ditarik kembali dan ini ada wacana untuk
mengizinkan kembali ya untuk bahasanya tapi menjadi redistribusi guru ya. Ini ada Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.